Nah, kemudian anomali ajaib sebelum nubuah. Nah, jadi sebelum nubuat ada banyak hal-hal yang kita sebut tadi irhas ya. Di antaranya ketika Rasulullah lahir, ya itu pasti kalian udah sering dengar ya. Api di istana Kisra, api abadi Persia, ya itu mati, padam. Tapi ini bukan pemadaman lampu kita ya, beda-beda. Nah, mati. Terus istana Kisra pun bergoyang, berguncang. Ya, itu di antara irhasnya ketika lahir. Terus ada lagi ketika Rasulullah lahir munculnya cahaya dari langit, cahaya terang benderang. Ini ada dua takwil. Ada yang mengatakan cahaya ini dari langit, ada yang mengatakan cahaya ini dari perut ibunda Rasulullah. Ada tiga takwil sih. Takwil ketiga ada yang mengatakan bahwasanya itu mimpi, paham ya? Hanya di mimpinya Sayyidah Aminah gitu loh. Atau ya ketiga ini kurang siko lah. Yang siko ini pertama antara dari langit atau dari perutnya Sayyidah Aminah. Secara zahir benar-benar cahaya. Nah, yang berpendapat dari langit orang-orang zaman sekarang itu menafsirkan apa? Ada yang menafsirkan, ini saya nggak bilang siko ya, cuman untuk maklumat aja. Ada yang menafsirkan cahaya dari langit itu adalah cahaya dari bintang Ahmad, bintang yang sudah diramalkan oleh ahlul kitab akan muncul ketika kelahiran Rasulullah, yang disebut zaman sekarang dengan fenomena supernova. Kalau supernova kan, bintang itu meledak. Nah, cahayanya itu konon katanya yang menyinari Rasulullah waktu itu. Tapi ini maklumat aja kalau supernovanya ya. Yang jelas kejadiannya itu ada. Kaifa dan kamnya itu kita nggak perlu mempermasalahkan ya. Karena selagi riwayatnya itu sikoh memang ada, berarti ada. Itu ketika lahir. Nah, kemudian ketika kanak-kanak yaitu seperti yang dijelaskan tadi ya di di Bani Sa'idah, rumputnya menghijau, ya hewan ternak menjadi subur dan lain-lain gitu kan. Nah, syaku sadar dan lain-lain. Nah, kemudian ketika perjalanan itu tadi perjalanan dagang Maisarah dengan Rasulullah, Maisarah itu menyaksikan setiap langkah Rasulullah itu ada awan teduh yang mengiringi. Ini awan teduh beneran ya. Kalau di Dragon Ball mungkin ada awan Clinton kan, tapi bukan itu. Ya, awan teduh beneran yang ketika Rasulullah melangkah itu diiringi. Kan logika orang zaman itu ya nggak mungkin dong kalau ini settingan atau apa gitu kan. Pasti ini hal ajib, amrun khariq lil adat. Nah, akhirnya itu di doa. Salah satu Sayyidah Khadijah kenapa mau sama Rasulullah juga mau menawarkan diri karena mendengar kisah ini, riwayat dari Maisarah ini. Dan Sayyidah Khadijah sebenarnya dia sadar, dia kayaknya Rasulullah ini lain nih. Pasti ada hal besar di masa depan yang akan dia emban. Makanya ketika Rasulullah itu mendakwahkan risalah secara sir, yang pertama kali beriman dari kalangan wanita siapa? Sayyidah Khadijah. Karena dia udah tahu, udah mengetahui tanda-tandanya dari ketika awal menikah gitu. Itu. Kemudian pepohonan dan bebatuan itu seraya bersolawat kepada Rasulullah. Cuma yang bisa dengar Rasulullah, ya orang lain nggak bisa dengar. Ya ketika Rasulullah berjalan itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu solawat. Pepohonan jamadat ya, benda-benda tidak hidup, non organik itu tidak hidup bersolawat kepada Rasulullah. Itu diantara irhasat sebelum nubuah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.